Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa kelas 10 Tata Usaha, kita lanjutkan materi IPA Prapat untuk bab 6, yaitu tentang materi dan perubahannya. Materi di sini bukan materi pelajaran, ya, tapi materi adalah benda atau zat yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan. Nah, apa yang kita capai dalam kompetensi bab ini, yaitu kita mampu memahami konsep materi dan perubahannya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah mengelompokkan sifat materi, yang kedua mengelompokkan perubahan materi, dan yang ketiga adalah mengklasifikasi materi. Apa itu kimia? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk bab ini adalah awal dari materi kimia pada mata pelajaran penerapan. Kimia adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, dan energi yang merupakan perubahan materi tersebut. Nah, lalu apa itu materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan tempat ruang. Contohnya ini semua gambar-gambar ini: bumi, api, kayu, manusia, cangkir, air, ya. Dan udara itu juga masuk materi. Nah, pengelompokan materi berdasarkan sifat materinya itu tiga, ya. Yang pertama adalah zat padat, zat cair, dan gas. Ini SMP sudah pernah, jadi kita mengulang lagi. Apa sifat dari zat padat itu? Zat padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi kalau misalkan kita punya pensil, kita pindahkan, ya kan? Maka bentuk pensil seperti itu, volume pensil seperti itu. Selama tidak ada pengaruh dari luar, selama tidak kita hancurkan, tidak kita bakar, ya, maka pensil memiliki bentuk dan volume yang tepat. Kemudian sifat dari zat cair. Zat cair itu memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya, tetapi volume zat cair miliknya selalu tetap. Contohnya ini, air dalam wadah cangkir memiliki bentuk yang menyerupai wadah cangkir. Ketika kita pindah ke dalam wadah gelas, akan menyerupai bentuk seperti wadah gas kaca. Tapi volumenya sama, ya, walaupun kita pindah, volumenya sama. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Zat gas itu memiliki sifat, bentuk, dan volume gas itu berubah menyerupai tempatnya atau wadahnya, gitu. Dan yang kedua adalah pengelompokan materi berdasarkan perubahan materinya. Ini kita bagi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika, dan yang kedua adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Adalah perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan zat baru atau materi baru. Dengan kata lain, struktur materinya itu sama. Maka dari itu, perubahan fisika ini bisa kita kembalikan ke bentuk semula. Jadi ada dua, ya, ciri dari perubahan fisika, yaitu tidak terbentuk zat baru, dan yang kedua adalah dapat kita kembalikan ke bentuk semula. Ini contohnya. Misal es, kita panaskan jadi air. Air kita panaskan jadi uap air. Nah, es, air, dan uap air ini tidak ada perubahan materi di dalamnya, karena ini masih sama-sama memiliki atom H2O. Rumus kimianya masih sama, yaitu H2O. Hanya wujudnya aja yang berubah. Nah, ini kita sebut sebagai perubahan fisika. Dan uap air ini bisa kita kembalikan ke bentuk air, dan air bisa kita kembalikan ke bentuk es. Kira-kira seperti itu, ya, ciri dari perubahan fisika. Contoh lain adalah lilin yang meleleh, larutan gram. Perubahan kimia yang kedua adalah perubahan yang melalui reaksi kimia, sehingga di sini akan menghasilkan zat baru. Contohnya, kayu dibakar menjadi abu. Nah, abu itu adalah zat baru di mana strukturnya sudah berbeda dibandingkan dengan kayu. Dan perubahan kimia ini nanti kita tidak dapat mengembalikan ke bentuk semula.
Abu tidak bisa kita kembalikan ke bentuk kayu. Ya, kira-kira. Contoh lain adalah besi yang berkarat dan nasi yang sudah menjadi basi. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu pembagian klasifikasi dari materi. Ini seberikan bagan yang menjadi materi. Nanti materi bisa dibagi menjadi zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa. Ya. Nanti unsur ada logam dan logam, senyawa ada senyawa unsur dan senyawa molekul. Sedangkan untuk campuran nanti adalah mungkin dan heterogen. Selanjutnya yang pertama yaitu unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubahkan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur itu terbagi menjadi dua, yaitu logam dan logam. Contohnya ini, besi. Logam besi itu tersusun atas unsur atau atom yang bernama ferum dengan simbol Fe. Kalau di SMP dulu sudah diberikan tabel periodik unsur, di dalam tabel periodik unsur itu namanya adalah atom atau unsur. Nah, besi ini tergolong sebagai unsur logam. Contoh lain adalah gas helium. Gas helium memiliki rumus kimia He. Maka kalau ada beberapa gas helium bersama padat, maka partikel di dalamnya adalah namanya partikel atom helium atau partikel He. Ya, semuanya itu maka disebut dengan unsur. Ya. Tidak ada embel-embel yang lain. Nah, gas helium ini termasuk non logam. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa itu berarti gabungan dari beberapa unsur tadi yang pertama yang terbentuk melalui reaksinya. Senyawa terbagi menjadi dua, yaitu senyawa unsur dan senyawa molekul. Apa itu senyawa unsur? Senyawa unsur adalah gabungan dari beberapa unsur yang sejenis, jadi unsurnya sama, bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya adalah gas oksigen. Dan dalam gas oksigen itu terbentuk atas unsur O oksigen dan O oksigen. Jadi dua oksigen bereaksi bergabung menjadi gas oksigen dengan rumus kimia O2. Contohnya adalah hidrogen, nitrogen, gelar atau sulfur. Jadi ini sama ya, O2, H2, N2, S8 gitu ya, sama. Kemudian yang kedua adalah senyawa molekul. Senyawa molekul adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis. Jadi unsurnya beda, atomnya beda. Contohnya adalah air. Air terbentuk atas unsur atau atom H hidrogen dan O oksigen. Dua atom hidrogen HO bereaksi membentuk air dengan rumusnya H2O. Dengan atomnya berbeda, satu H, satunya O. Gitu ya. Contohnya ini glukosa, karbon dioksida, asam duka, yang mana rumusnya seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke C, yaitu campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat. Ingat ya, ini zat, bukan unsur. Jadi sudah materi yang kita campur. Gabungan dari beberapa zat atau materi dengan perbandingan yang tidak tetap bebas tanpa ada reaksi kimia di dalamnya. Campuran berbeda menjadi dua, yaitu campuran homogen, di mana campurannya tidak dapat kita bedakan lagi komponen yang munculnya. Jadi sudah benar-benar bercampur dan tidak dapat kita bedakan. Contohnya larutan garam, larutan gula. Untuk garam, air dicampur dengan garam kita aduk. Maka garam akan tidak tampak lagi setelah kita aduk dan larut. Dan kita nggak bisa bedain tuh mana air mana garam. Nah itu termasuk campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Itu campuran yang masih dapat dibedakan komponen penyusunnya. Jadi masih bisa dibedakan. Contohnya adalah minuman kopi. Kita buat air, dicampur dengan kopi, kita aduk sampai campur. Setelah kita diamkan, maka kopinya akan mengendap. Nah, setelah mengendap, kita bisa bedakan, oh ini air, oh ini kopi. Ya bisa kita bedakan kan? Nah, itu disebut dengan campuran heterogen. Contoh yang lain masih banyak di sini. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara campuran dan senyawa. Campuran tadi
terbentuk tanpa reaksi kimia, sedangkan senyawa itu terbentuk karena reaksi kimia. Untuk campuran perbandingan massa penyusunnya itu tidak tepat, tidak tetap, artinya bebas. Kita menyampurkan berapa jumlahnya bebas. Sedangkan senyawa, perbandingan unsur massa unsur penyusunnya itu tetap. Jadi kita nggak bisa. Misalkan kita mencampurkan air ya, hidrogen dan oksigen. Hidrogennya banyak, oksigennya sedikit. Maka yang terbentuk juga cuma sedikit karena oksigennya sedikit. Yang ketiga, untuk campuran itu tersusun dari beberapa unsur atau senyawa. Jadi ini zat. Zatnya bisa zat unsur atau zatnya zat senyawa. Tetapi senyawa hanya tersusun atas unsur saja. Baik unsurnya sama maupun unsurnya berbeda jenis. Yang keempat, campuran itu sifat komponen penyusunnya itu masih sama dengan sifat masing-masing. Jadi air dicampur dengan garam, maka sifat airnya yang masih seperti air, garam juga sifatnya seperti garam, walaupun dicampur menjadi larutan garam. Tetapi untuk senyawa, sifat komponen penyusunnya itu berbeda dengan asli. Contohnya air tadi punya rumus kimia H2O, berarti tersusun atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen gas, oksigen gas dicampur jadi air cairan. Oksigen punya sifat membakar, membuat api, tetapi air memiliki sifat memadamkan api. Yang kelima, untuk campuran itu terbentuk melalui proses fisika, intinya kita campur saja. Sedangkan senyawa itu terbentuk melalui proses kimia. Kira-kira ini perbedaan campur dan senyawa. Ya, oke. Sekian dan terima kasih untuk video pembelajaran pertama kita, pertama saya untuk 6 mata pelajaran ini pertama. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, mungkin ada kekurangan dalam video pembelajaran ini, akan saya sempurnakan sebaik mungkin gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian komen di WhatsApp group gitu ya. Nanti juga saya kirimkan file PDF untuk materi ini yang bisa dipelajari secara offline. Mungkin gitu aja. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan.